Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yulandari. Saya dari jurusan Agroteknologi angkatan 2019. Di mata kuliah Perlindungan Tanaman kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang bertema tentang penyakit pada tanaman. Penyakit tanaman. Penyakit tanaman dapat diartikan gangguan terhadap tanaman tersebut yang disebabkan oleh patogen maupun non-patogen yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu dari tanaman yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan proses maupun tidak normal dan dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman tersebut. Ada dua tipe penyakit tanaman, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit lokal dan penyakit sistemik. Penyakit lokal terdapat di suatu tempat atau bagian tanaman tersebut, misalnya pada buah, pada bunga, pada batang, pada akar tanaman tersebut. Dan sedangkan penyakit sistemik, yaitu tipe penyakit ini menyebar ke seluruh bagian tanaman, misalnya penyakit CFPD pada tanaman jeruk itu sendiri. Macam-macam penyakit pada tanaman. Secara umum, penyakit tumbuhan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut. 1. Penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh prokariota atau bakteri Mycoplasma. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh tumbuhan tinggi parasit. Dan yang keempat adalah penyakit yang disebabkan oleh virus valid. Dan yang kelima adalah penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Dan yang keenam adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Penyakit-penyakit non-infektif atau abiotik, yaitu fisopat, adalah penyakit yang disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. B. Kekurangan atau kelebihan kelembapan tanah. Dan sedangkan yang C, kekurangan atau kelebihan cahaya. Jadi semua itu harus seimbang. Nggak boleh terlalu lebih, nggak boleh juga terlalu kurang. Nah, kalau untuk oksigen sendiri itu nggak boleh kurang. Ada juga tidak boleh adanya populasi udara, diferensiasi hara, keracunan hara, kemasaman atau salinitas, toksisitas pepsitida, atau kultur teknis yang salah. Gejala-gejala penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman ialah suatu penyimpanan yang cukup tegas atau permanen pada pertumbuhan dan struktur yang normal pada tanaman, hingga menimbulkan gejala yang terlihat yang sangat merugikan terhadap mutu maupun menurunkan nilai ekonomi tanaman tersebut. Gejala-gejala tanaman yang terkena penyakit adalah tanaman itu akan layu. Tanaman yang layu karena sakit berbeda dengan kekurangan air. Kita bisa mengujinya tanaman tersebut dengan menyiram air. Tapi kalau misalnya tanaman tetap layu setelah disiram, kemungkinan tanaman tersebut terkena bakteri atau virus atau nematoda akar. Contohnya penyakit layu adalah cabai akibat Raltonia salacenrum. Ada juga yaitu rontok atau kerontokan pada daun tersebut terjadi pada daun, ranting buah. Secara bersamaan dapat dipastikan tanaman tersebut sakit. Contohnya yaitu penyakit pomospi atau adenium. Ada juga perubahan warna, misalnya daun menjadi warna kuning, redup atau hijau pucat. Dari pandangan daun itu sendiri pun sudah tidak begitu segar. Itu bisa dikatakan bahwa tanaman kita tersebut itu terserang penyakit. Banyaknya daun-daun yang berlubang biasanya diawali oleh bercak yang berbentuk lingkaran kemudian kering. Dan bentuk lubangnya itu adalah contoh penyakit tanaman kedelai. Tidak hanya itu, gejala-gejala tanaman yang terkena hama atau penyakit dari tanaman itu sendiri. Adapun gejala-gejalanya, ya ini adalah tanaman itu nampak sehat, namun umbinya bagian kulitnya itu rusak. Jadi dari daunnya itu kelihatan lebat, cuman di bagian dalamnya itu dia sudah terkena hama duluan.
Ada juga tanaman mudah putus dekat leher akar akibat dari serangga ulat tanah. Dan ada juga tanaman khusus padi. Digigit batangnya hingga putus sama sekali atau batangnya dirusak sehingga beberapa sentimeter di atas leher akar adalah akibat gangguan tikus. Dan yang keempat adalah bagian tanaman yang hijau khusus padi tampak bercak-bercak warna kuning hingga coklat muda atau tua. Tanaman pada serangan yang hebat layu kemudian mati seperti terbakar, gejala serangan hama werang. Dan yang kelima adalah bagian tanaman yang masih muda tampak bercak-bercak coklat muda atau tua tetapi tanamannya tidak sampai layu dan mati, itu serangan hama yang menghisap tanaman. Dan yang keenam adalah pinggiran daun maupun bagian tengah daun, kuntum, dan bunga memperlihatkan bekas gigitan yang tidak merata di pinggirnya. Pinggirnya adalah gejala gangguan belalang. Dan yang ketujuh adalah pinggiran daun hingga ke tengah, bahkan habis dan tampak ada tinja bulat-bulat hijau atau hitam warnanya. Adalah gejala serangan ulat juga. Dan yang kedelapan adalah pada permukaan daun tampak bagian-bagian tembus cahaya atau sedikit transparan dengan batas yang tidak merata adalah gejala serangan sekelompok ulat yang baru lahir. Dan yang kesembilan adalah di permukaan daun tampak ada terowong yang berliku-liku, itu akibat serangan Menander yang berada di bawah kulit daun bagian atas. Penyebab penyakit tanaman. Penyakit pada tanaman umumnya disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya jamur, virus, dan bakteri. Sebagian besar jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman adalah golongan Ascomycetes dan Basidiomycetes, dan penyakit jamur dapat dikendalikan menggunakan fungisida. Namun, ras baru dari jamur tahan terhadap berbagai fungisida. Bakteri penyebab penyakit pada tanaman yang terdapat lebih dari 100 jenis spesies yang berbentuk basil atau batang. Contohnya diantaranya adalah Agrobacterium, Cronobacterium, Erwinia, Pseudomonas, Streptococcus, dan Xanthomonas. Virus merupakan organisme yang sangat kecil dengan komposisi yang sangat sederhana karena hanya mengandung asam inti dalam bentuk RNA dan hanya sedikit yaitu berbentuk DNA. Selain itu, penyakit tanaman dapat disebabkan oleh karena kekurangannya salah satu dari beberapa jenis unsur hara. Kita bisa membedakan secara visual tanaman yang terkena penyakit akibat mikroorganisme atau kekurangan unsur hara. Tanaman sakit akibat mikroorganisme dalam satu hamparan lahan umumnya hanya beberapa spot tanaman yang sakit. Tanaman sakit akibat kekurangan unsur hara, umumnya semua tanaman dalam satu hamparan memiliki tanda sakit yang sama. Mengatasi penyakit pada tanaman. Hama tanaman dapat berbentuk binatang yang menyusui hingga serangga yang kecil sampai tidak mudah kelihatan. Hama dapat merusak tanaman dengan menggerai, menggigit-gigit, dan menghisap setiap bagian dari tanaman. Seekor belalang atau kutu belum dapat dihukum oleh manusia sebagai dengan kata hama. Walaupun belalang tadi sudah memakan habis sehelai daun, serangga baru dikatakan atau memiliki gelar hama bila ia telah membuat sekelompok dan mengadakan kerusakan tanaman. Membasmi hama dapat dijalankan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hama itu sendiri. Pada umumnya, pembasmian hama dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut. Bila menemukan gejala-gejala tertentu, carilah biang keladinya. Dan yang kedua adalah setelah diketemukan, bunuhlah secara langsung. Cara ini dapat dilakukan apabila tanaman tidak begitu banyak.
Dan yang ketiga adalah pasanglah perangkap untuk tikus, umpan-umpan yang menarik, hama tertentu, lampu yang menarik kupu-kupu, dan serangga lainnya yang mempunyai sifat tertarik oleh sinar lampu. Jadi pada intinya kita itu harus menjaga tanaman kita dari hama-hama agar tanaman kita tetap sehat dan melakukan perawatan yang sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah saya yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.